Kita ingin tahu peta migrasi gitu ya. Jadi di dalam hasil tes DNA ini bukan hanya menyajikan haplogrupnya, SNP-nya saja, tetapi juga peta migrasi. Kita ini ingin tahu persebaran Wali Songo ini dari mana ke mana sampai ke Nusantara ini. Sehingga dengan mengetahui jalur migrasi ini, kita mengetahui sejarah begitu ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Langit 9 dari Buta Pandrita Lopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video di mana beliau ini adalah seorang Suryat Wali Songo yang memberikan keterangan terkait soal hiruk pikuk perhabiban di Indonesia. Salah satu poin di dalamnya efek dari penelitian dari Kiai Imaduddin, bagaimana para Habib-Habib, terutama Bahar Smith ya. Saya selalu mengedepankan Bahar Smith karena menurut saya ini adalah sampel yang paling ideal yang kita bicarakan kalau bicara soal perhabiban kali ini. Di mana banyak netizen yang menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan kekisruhan ini adalah dengan melakukan tes DNA. Dan memang secara ilmiah saya kira memang sangat berat untuk dibantah apa yang menjadi hasil penelitian dari Kiai Imad. Sehingga jalan selanjutnya untuk memberikan keyakinan kepada semua, ya mesti tes DNA. Dan hal ini menurut dari Kiai NU, beliau memberikan penegasan bahwa di turunan Wali Songo itu melakukan tes DNA itu karena dianggap sebagai salah satu bentuk untuk menguatkan kita, apakah betul kita ini keturunan Wali Songo atau bukan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini harus diapresiasi. Jadi bukan bermaksud bahwa keturunan Wali Songo melakukan tes DNA lalu juga memaksakan tes DNA ini kepada habaib-habaib yang ada di Indonesia ini. Hanya menganggap bahwa bagi Wali Songo sendiri, bagi turunan Wali Songo sendiri, ini adalah satu bentuk untuk menguji keyakinan darahnya. Dan saya kira itu sah-sah saja. Oleh karena itu jangan dikait-kaitkan katanya ya. Nah, bagaimana videonya? Kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia jagat media sosial masih dipenuhi dan ramai tentang tes DNA. Ada yang menanggapinya secara berlebihan dengan mengeluarkan dalil-dalil dan lain sebagainya, menolak keabsahan tes DNA di dalam pernasaban. Ada yang dengan berapi-api, bahkan juga dengan bahasa yang seakan-akan menyudutkan bahwa tes DNA ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa menuduh bahwa kami meminta dari di luar keluarga kami untuk melakukan tes DNA sebagai keabsahan. Kalau boleh saya langsung katakan, ada yang menuduh kami meminta Bani Alawi untuk melakukan tes DNA. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami katakan. Kami sudah sampaikan bahwa kami ini dengan husnudzon percaya silsilah daripada Bani Alawi. Jadi kami tidak perlu meminta tes DNA kepada beliau-beliau. Lalu bagaimana tes DNA ini sampai menjadi perbincangan? Perlu kita ketahui secara historis sejarahnya adalah anak cucu Wali Songo ini kan mempunyai catatan-catatan nasabnya ya, sampai kepada Wali Songo, dari Wali Songo sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan-catatan yang ditulis oleh yang buyut kita ini membuat anak cucu dari Wali Songo ini mempunyai rasa penasaran, sehingga kami berinisiatif sendiri untuk melakukan tes DNA
ingin memastikan apakah ketika catatan kuno itu ketika dikomparasikan dengan keilmuan modern, apakah terkonfirmasi atau tidak, begitu. Sehingga kami melakukan tes DNA itu dengan kemauan sendiri dan untuk kami sendiri, bukan untuk di luar keluarga kami. Oleh sebab itu, kemudian ada sebagian yang mempunyai rezeki lebih karena tes DNA ini mahal, melakukan tes DNA. Ketika keluar, ini apa hikmahnya ketika keluar? Pertama, kita ini di dalam hal mendukung penelitian kita tentang jalur-jalur daripada Wali Songo. Di situ kita ingin tahu peta migrasi, gitu ya. Jadi di dalam hasil tes DNA ini bukan hanya menyajikan haplogrupnya, SNP-nya saja, tetapi juga peta migrasi. Kita ini ingin tahu persebaran Wali Songo ini dari mana ke mana sampai ke Nusantara ini. Sehingga dengan mengetahui jalur migrasi ini, kita mengetahui sejarah, begitu ya. Mengkomparasikan sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh peneliti, dikomparasikan dengan hasil ilmiah, hasil daripada penemuan keilmuan modern. Sehingga kita ini akan mengambil banyak hikmah dari itu. Sekali lagi, tes DNA itu bukan untuk di luar kami, tetapi tes DNA itu untuk kami sendiri. Oleh sebab itu, maka tidak patut untuk disangkal, begitu ya, karena ini adalah kemauan kami sendiri, yang tes DNA kami, yang membayar kami, ya untuk kami, begitu ya. Nah, ternyata di tes DNA itu kita mengetahui banyak hikmah. Di antaranya bukan hanya tentang nasab, tetapi juga tentang semua riwayat-riwayat dari leluhur itu banyak secara medis, sehingga itu adalah suatu hikmah yang luar biasa. Sehingga dan yang terakhir, begitu ya. Dan yang terakhir, tes DNA itu bukan kami ini tidak punya silsilah kemudian dites ingin mengetahui jalurnya kepada Rasulullah atau kepada Wali Songo, tidak, tetapi sudah ada catatannya, tetapi kemudian ingin dikonfirmasi dengan ilmuwan modern. Jadi begitu ya. Kalau misalkan kita tidak ada silsilahnya kepada Wali Songo, kemudian kita melakukan tes DNA, misalkan kodenya sama dengan Wali Songo, jalurnya kemana? Kan tidak ada yang tahu juga, begitu ya. Sehingga yang dites DNA ini adalah dzurriyyah Wali Songo yang secara kajian nasab beliau dianggap sahih bersambung kepada Wali Songo. Kemudian beliau-beliau yang sudah dianggap sahih ini melakukan tes DNA secara mandiri. Jadi tidak benar kami ini meminta tes DNA di luar keluarga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.